Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Awas, harus diingat, jaga jarak dimanapun kalian berada. Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Perlu Ibu ingatkan kepada kalian bahwa kemarin kita mempelajari mengenai pengertian cerpen. Apa itu pengertian cerpen yang kemarin? Cerpen adalah prosa fiksi yang hanya mempunyai satu konflik. Biasanya terdiri dari kurang lebih dari 10.000 kata. Nah, dan memiliki kesan tunggal karena memperhatikan satu tokoh saja dalam suatu cerita pendek. Yang kemarin itu. Kemudian ciri-ciri cerpennya. Selanjutnya ada unsur utama dari cerpen. Unsur utamanya yaitu unsur ekstrinsik yang sudah kita kemarin bahas. Unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang ada di luar, yang mempengaruhi di luar cerita pendek. Yang kemarin dipelajarinya yang muncul adalah nilai-nilai di dalam cerita pendek. Sekarang materi yang akan disajikan masih sama, tetapi kita mempelajari, menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek dalam hal segi unsur intrinsik. Unsur intrinsik apa saja? Ternyata ada tema. Tema itu apa? Ide atau gagasan yang melatar belakangi sebuah cerpen. Nah, contohnya permasalahan yang ada di masyarakat, lingkungan, kemudian dari pengalaman hidup penulis, bisa dilatar belakangi oleh sejarah, bisa juga dilatar belakangi oleh pendidikan, atau persahabatan, banyak lagi hal yang lain. Kemudian unsur intrinsik yang kedua adalah amanat. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan oleh penulis. Biasanya pesan ini ada pesan yang tersirat, ada pesan yang tersurat. Yang tersirat itu tergantung kepada pembaca bagaimana memahami cerita pendeknya. Kita lanjut. Yang ketiga ada tokoh dan penokohan. Tokoh adalah orang atau pelaku yang terlibat dalam sebuah cerita. Sedangkan penokohan adalah gambaran atau sifat tokoh dalam cerita. Nah, sifatnya ada apa saja? Ada protagonis. Apa itu protagonis? Protagonis itu pemeran utama di dalam sebuah cerpen yang menjadi tokoh yang baik. Sedangkan antagonis, nah, pemeran utamanya menggunakan malah sebaliknya. Jadi tokohnya mempunyai watak yang bersifat negatif. Contohnya sombong, iri, dengki, angkuh, dan lain sebagainya. Kemudian penokohan yang ketiga yaitu tritagonis. Apa itu tritagonis? Tritagonis itu menjadi penengah dari protagonis maupun antagonis. Tokoh ini biasanya mempunyai ciri khas yang bijaksana, memiliki khas yang arif, dan lain seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah penokohan atau yang mempunyai sifat watak tokoh sebagai figuran. Apa itu figuran? Pemeran pendukung di dalam sebuah cerita pendek yang memberikan tambahan warna dalam cerita itu. Kita lanjutkan. Selain kita mengenal 4 jenis tokoh, penokohan pada watak dalam cerpen, ada 2 metode yang disampaikan. Metode penyampaiannya mengenai sifat atau tokoh secara langsung, yaitu metode analitik dikenalnya. Ya, metode penyampaian mengenai sifat atau tokoh secara langsung itu bisa dilihat dari tokoh yang sombong tadi ya, atau bersifat pemalu, baik hati, atau sebaliknya angkuh. Dramatik. Sekarang ada metode dramatik
biasanya metode yang tersirat, yaitu metode penyampaian watak atau tokohnya tidak terlihat di dalam sebuah cerita pendek. Kita lanjutkan, ada alur cerita. Di dalam cerpen, yaitu unsur intrinsik yang keempat, ada alur. Alur cerita adalah urutan jalannya peristiwa yang disusun secara runtut atau secara kronologis. Yang bagaimana alur maju, alur mundur. Alur maju biasanya digambarkan atau peristiwanya secara runtut dari awal, pertengahan, konflik sampai terakhir. Yang alur mundur malah sebaliknya. Jadi digambarkan ceritanya itu tidak runtut. Penulis biasanya menceritakan sebuah konflik terlebih dahulu dibandingkan dengan dari awal. Jadi munculnya konflik, kemudian menengok kembali ke kejadian yang menjadi sebab atau konflik. Selanjutnya ada latar. Latar memuat aspek waktu, suasana, dan tempat kejadian. Waktu, contohnya di pagi hari. Suasana yang cerah ini di SMK Negeri 1 Subang itu masuk ke dalam tempat. Gitu ya. Yang selanjutnya, selain ada latar, ada juga gaya bahasa. Gaya bahasa nanti silahkan kalian bisa lihat pembelajaran sebelumnya atau lihat di Google-nya dan lain sebagainya. Itu ada majas-majas yang menjadi ciri khas dari cerita pendek ataupun diksi atau pemilihan kalimat yang tepat pada cerpen. Selanjutnya ada sudut pandang. Sudut pandang di dalam sebuah cerpen kita ambil dari kata ganti orang pertama dan kata ganti orang ketiga. Ini sudah unsur-unsur ekstensif. Kita lanjut kepada menelaah cerita-cerita pendek berdasarkan struktur. Dari situasi cerita, pengenalan cerita biasanya itu memperkenalkan tokoh, menata adegan, dan hubungan antar tokoh. Pengungkapan peristiwa itu peristiwa awal yang menimbulkan pertentangan. Kemudian menuju kepada konflik, yaitu terjadinya peningkatan perhatian dari kehebohan, kesukaran, penyebabnya terjadinya konflik dan lain sebagainya. Menuju konflik, kemudian yang keempat, puncak konflik. Puncak konflik itu adalah klimaksnya dalam sebuah cerpen. Biasanya ini yang paling besar, yang paling mendebarkan dalam cerita itu. Itu ditentukannya perubahan nasib beberapa tokoh di dalam perubahan tokoh di dalam cerpen. Yang terakhir adalah penyelesaian. Penyelesaian ini penjelasan sikap atau nasib yang dialami tokoh. Ini merupakan bagian akhir daripada cerita pendek. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya tadi dari struktur. Kita lihat ciri-ciri kebahasannya. Banyak menggunakan makna lampau. Contohnya, ketika itu, beberapa tahun yang lalu, beberapa bulan kemudian, gitu ya. Ciri kebahasan yang selanjutnya urutan waktu atau konjungsi. Contohnya sejak saat itu, setelah itu, mula-mula, kemudian. Kemudian ada kata kerja yang menggambarkan suatu peristiwa yang sedang terjadi. Contohnya membersihkan, menyapu, menawari, melompat, berkejar-kejaran. Itu ada kata kerja. Kita juga mengenal ciri kebahasan yang lain, adanya kalimat tidak langsung. Cirinya yang bagaimana sih? Contohnya mengatakan bahwa, menceritakan tentang, mengungkapkan, menanyakan, menuturkan. Nah, itu kalimat tidak langsung. Kita lanjutkan, ada kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dirasakan atau dipikirkan. Contohnya sesuatu yang dirasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan. Contohnya ya. Kemudian ada menggunakan tuturan langsung. Kalau tadi tidak langsung, ada juga tuturan yang tidak langsung. Menggunakan kata sifat, pasti kalian sudah tahu. Indah, cantik, bersih, sejuk, banyak lagi.
Selanjutnya menggunakan gaya bahasa yang bersifat konotasi. Konotasi ini bukan makna yang sebenarnya. Bukan makna yang sebenarnya. Kita lanjutkan. Ciri kebahasan lain menggunakan bahasa yang tidak baku atau tidak formal. Contohnya, nggak pernah, beb, yang, ya. Dan terakhir menggunakan gaya bahasa perbandingan seperti yang sebelumnya. Silakan ada gaya bahasa personifikasinya, metaforanya, penegasannya, kemudian dan lain sebagainya. Silakan kalian pelajari saja. Nah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dapat memahami, mempelajari materi hari ini, dan nanti tugasnya ada di dalam model. Silahkan kirimkan. Sampai jumpa dan sampai bertemu kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.